Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu deadlock. Deadlock sendiri dibagi menjadi dua jenis dari jawabannya, yaitu deadlock selamat dan deadlock tak selamat. Baiklah, kita langsung saja kita akan masuk ke soalnya. Em, Berikut adalah soal nomor satu yang dimana memori A, kita sebut saja memori A, memiliki allocation memori atau memori yang ada di sana di memori A tersebut sebanyak satu memori. Tetapi sedangkan untuk max-nya sendiri dia memerlukan 4 memori. Jika diumpamain berarti di deadlock ini memori A itu harus memiliki 4 memori untuk menyelesaikan progres dia. Yang berarti kita nantinya kita tambahkan dengan 3 memori yang ada di available nantinya untuk membuat memori A itu selesai dijalankan atau bisa dijalankan gitu. Oke, langsung saja ke jawabannya. Proses saya mulai dengan A duluan. Kenapa A duluan? Sebenarnya bisa di mana saja. Mau di B boleh. Ya serah sih, mau di A, mau di B duluan boleh. Tetapi saran dari saya untuk sama dengan soal teman-teman kalian yang lainnya, saya sarankan untuk dimulai dari awal terlebih dahulu, dari A terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan memasukkan 3 memori yang ada di available. Berarti kalau kita mengambil memori yang ada di available, berarti available atau memori yang bisa digunakan oleh jenis memori manapun, mau itu A, B, C, D, itu berkurang jadi 3. Oke. Nah, karena kita punya available 3, jadi available sisanya sekarang adalah 0 karena dipakai 3-nya di A. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4 dengan max 4. Nah, langsung saja allocation-nya di memori A jadi 0 dan max adalah 0. Itu bisa diartikan sebagai A itu sudah berhasil dijalankan atau dia nggak ada proses lainnya. Jadi dia sudah selesai dijalankan. Dan kenapa available-nya 4? Nah, itu alasannya karena A sudah dijalankan, berarti memori yang sudah digunakan oleh A yang sebanyak 4 itu akan diambil kembali atau ditarik kembali untuk digunakan di memori lainnya seperti memori B, memori C, dan memori D. Oke, langsung saja kita mulai di B terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari D juga sih, tapi karena sesuai dari yang saya bilang sebelumnya, saya prioritaskan untuk memulai dari yang atas terlebih dahulu. Jadi 4 ditambah 3 sama 7 dengan max allocation, max itunya atau yang syarat untuk bisa B dijalankan itu 7, berarti ya harus tambah 3 dan available-nya berarti kita kurangin 3. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Langsung saja. Nah, itu kenapa angkanya 8? Nah, itu kenapa 8 itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang di atas ini. Oke, di atas ini kan sebelumnya ya kalau yang di A itu kan 4. Nah, 4 itu dimasukkan ke available karena sudah dijalankan sepenuhnya yang A itu. Nah, sekarang karena B sudah dijalankan sepenuhnya, berarti 7 itu diambil kembali atau bisa digunakan kembali. Jadi 7, nah karena available kita sebelumnya ada 1, berarti kita tinggal tambahkan saja 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, gitu. Nah, terus langsung saja ke C. Karena C punya allocation 5 dan harus ada 10, berarti kita tambahkan jadi 5 dan available-nya kita kurangi jadi 5, jadi sama dengan 3. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Oke, terus jadi 00 semua dan sisa D saja. Jadi D itu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Available-nya 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Langsung 0 semua. Nah, ini saya kasih tips ya. Jawaban ini harus 0 semua ya. Harus 0 semua dan available-nya harus ini. Cara menentukan available akhir itu gimana untuk menentukan kalau available kita tuh benar. Nah, caranya tuh sebenarnya simpel saja. Kita tinggal tambahkan saja saat ini misal di allocation ya.
Kita tinggal tambahkan saja 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3. Nah, coba tambahin aja lah ya. Oke, ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambahin 3. Oke. Nah, sama dengan 16. Nah, ini sama kan 16 16. Nah, itu cara buat nentuin apakah jawaban kita itu sudah benar atau belum. Ini ya gitu. Terus save state. Nah, save state ini gimana sih cara tentuinnya? Nah, ini kita tentuin dari alur kerja kita. Kita karena kita mulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke D. Berarti save state kita adalah A ke B ke C ke D. Misal kalau kita awal-awal tuh tentuin ke B, terus yang kedua baru ke A. Nah, berarti save state kita tuh B, A, terus langsung C apa D gitu. Nah, gitu aja. Terus kita langsung saja ke soal kedua kita. Nah, sebenarnya sama aja ya, cuman ya saya jelasin ulang aja kembali biar teman-teman bisa mengingat kembali untuk cara kerjanya. Kita mulai dari B terlebih dahulu. Karena A itu nggak bisa dijalankan, oke? A itu kan 5, tapi max itunya 9. Berarti A itu bisa dijalankan saat dia tuh memorinya 9, tapi dia di A tuh cuma punya 5 memori. Nah, tapi available kita cuma punya 3. Kalau kita 5 tambahin 3 berarti cuma dapat 8, berarti kita belum memenuhi syarat untuk menjalankan A. Nah, jadi kita jalanin dulu B, berarti 4 ditambah 3 sama 7. Oke. Nah, terus kita nolin semua dan available-nya jadi 7. Terus kita jalankan A uh, karena kita sudah punya lebih banyak lagi available daripada yang sebelumnya. Kita jalankan A. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Terus available-nya berarti kita kurangin 4. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Oke. Terus kita jalankan ini kita tambahin dulu. Berarti 3 ditambahin berapa? 3 ditambahin 9 berarti ya. 9 ditambahin 3 sama dengan 12. Available-nya 12. Oke. Terus kita jalankan C, di mana C allocation-nya adalah 6 dan max-nya adalah 12. Berarti untuk sampai ke 12 kita harus tambahin 6 juga berarti. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Terus available-nya kita kurangin 6 sama dengan 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Oke. Nah, terus 0 semua, terus 6 ini kita tambahin dengan 12 sama dengan 18. Oke. Terus 0 0 0 0 semua lagi. 7 ditambah 3 sama dengan 10 dengan max-nya adalah 10. Berarti kita perlu 3 memori untuk sampai ke 10 di D. Oke. Terus available-nya adalah 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Oke, terus alokasinya 0 0 0 0. Oke, ini sudah selesai semua. Dengan available akhirnya adalah 25. Terus kita lihat dulu apakah available kita cocok. Kita tambahin semua dulu. Oke. Nah, 25. Berarti kita sudah memenuhi kriteria untuk menjalankan tugas ini. Oke. Nah, terus save state-nya adalah B karena kita mulai dari B, kemudian ke A, kemudian ke C, kemudian ke D. Oke. Nah, lalu soal ketiga. Kita mulai dari C terlebih dahulu. Kenapa C terlebih dahulu? Karena available kita cuma 2. Jika kita jalankan A, berarti kita cuma bisa sampai ke memori 10 saja. Karena 8 ditambah 2 sama dengan 10. Itu masih kurang karena max dari A itu adalah 22. Sedangkan B karena max-nya adalah 5, kita juga tidak bisa menjalankannya karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, jadi kita jalankan C terlebih dahulu. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7 dengan max-nya 7. Terus kita kurangin available-nya karena sudah dipakai ke C, jadi kita kurangin 2 juga. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke. Oh ya, kakak lupa jelasin kalau available ini nggak bisa minus, nggak bakal bisa minus. Dia harus plus semua, dan allocation ini juga plus semua, max ini juga plus semua. Jadi kalau tiba-tiba
adik-adik sekalian tiba-tiba ada allocation-nya tuh minus gitu, nah itu berarti soalnya tuh terdapat kesalahan. Karena memori itu nggak bakal bisa minus, oke? Memori itu nggak bakal bisa minus. Terus available nggak bakal bisa minus juga, oke? Terus allocation-nya kita jalankan D terlebih dahulu. Kenapa D? Ini kakak seperti yang kakak jelaskan sebelumnya karena kita tuh bisa menjalankan dimanapun sebenarnya, dimanapun. Tapi seperti yang kakak sarankan sebelumnya, kita bisa memulai dari yang atas terlebih dahulu. Nah ini kakak jelasin terlebih dahulu kalau kita ambil yang lain. Semisal kita mau ambil D, padahal B itu sebenarnya kita bisa jalankan, tapi kita pengen ambil D. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Oke, 3 ditambah 7 sama dengan 10, 10, oke. Dengan available sebelumnya adalah 7. Jadi 7 dikurangi 7 sama dengan 0, oke. Nah, terus kita tambahin dengan 10. Karena D sudah dijalankan sepenuhnya, jadi 10 ini sudah bisa digunakan di memori manapun. Oke. Karena nggak ada tugas dari memori tersebut. Jadi available jadinya. Oke, 10 terus B. B 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke. Nah, terus available-nya adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Karena kita tadi ngambil 3 di B, jadi available kita kurang 3 juga, jadi 7. Oke. Nah, terus sekarang available kita 13. Kenapa 13? Karena 7 ditambah 5 sama dengan 13. Oke. Nah, tapi tiba-tiba nih A itu 8, allocation 8, tapi max-nya adalah 22. Nah, gimana? Padahal kalau kita tambahin ya, kita tambahin aja langsung di sini. Nah, padahal kalau kita tambahin 8 ditambah 13 itu cuma sampai 21. Nah, berarti itu kita tidak bisa menjalankan A. Nah, karena kita tidak bisa menjalankan A, berarti kita langsung saja tentuin kalau hal ini mustahil harus dijalankan. Langsung saja kita ke ini tulis kalau ini adalah deadlock, jenis deadlock yang tidak selamat. Karena satu progress atau lebih tidak bisa dijalankan itu artinya adalah tidak selamat, deadlock tidak selamat. Oke. Nah, terus karena ini deadlock tidak selamat, kita harus berikan ini keterangan atau penjelasan kenapa hal ini dikatakan deadlock tidak selamat. Nah, ini harus ditulis ya, karena kalau tidak ditulis biasanya terdapat kalau di kelas kakak dulu terdapat pengurangan nilai karena tidak menulis penjelasan ini. Jadi kita tulis penjelasannya kalau ini tulis apa ya, pada jawaban ini. Oke, pada jawaban ini proses A tidak dapat dijalankan lewat save state. Nah, ini harus ditulis juga lewat save state C ke D terus ke B terus ke A baru, karena proses A memerlukan allocation 22 yang mana melebihi available dan allocation default dari A, yaitu 13 ditambah 8 sama dengan 21. Nah, ini contoh penjelasannya ya. Penjelasan singkatnya, pada jawabannya proses A tidak dapat dijalankan lewat save state C ke D ke B ke A. Nah, ini harus dijelaskan nih save state ini.
kita ke C, ke D, ke B, ke A. Karena sebenarnya ini kita tuh beda-beda, bakal beda-beda ya, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya. Kita ini bakalan beda-beda save state-nya. Karena proses kita jalani itu pasti beda-beda lah. Kita bisa ke A duluan, ke D duluan, ke B duluan. Itu terserah sih. Ya, yang penting max-nya tuh memenuhi semua. Jadi terserah. Makanya kita harus tulis ini biar mengetahui kalau lewat proses ini uh, proses A tidak dapat dijalankan gitu. Oke, karena proses A memerlukan allocation 22. Ya, allocation 22 ini yang mana melebihi available. Available-nya yang ini. Oke, dan allocation default-nya yaitu adalah 8. Jadi 13 ditambah 8 sama dengan 1. Oke. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kakak. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kelas. Oke, sekian dari video kakak. Terima kasih atas perhatiannya.